Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifullah Baihaqi. NIM saya 142240004. Jurusan Sistem Informasi. Ini saya akan mereview tugas dari dosen saya. Suruh review tentang video YouTube ini. Malam saya dapat email dari Nah, di Mas video siapa nih, ini Irwan ada yang SR. bertanya, Pak, bagaimana cara menghindari paket recording dalam TPC? Adakah teknik-teknik khusus untuk memperkuat TCP? Nah, sebelum masuk ke eh, sebelum melangkah lebih jauh, eh, pas teman-teman bertanya, apa itu sih TCP IP? Nah, TCP/IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Seperti namanya, TCP/IP merupakan sebuah protokol standar dalam jaringan komputer untuk menjembatani pertukaran data antara perangkat dalam jaringan tersebut. Nah, pas teman-teman bertanya, apa sih tugas TCP/IP? Nah, tugas TCP/IP adalah untuk mengatur bagaimana semua pengguna bisa saling mengirim dan menerima data dengan tepat dan aman. Dalam jaringan komputer atau internet, dalam TCP/IP ada dua protokol yang digunakan, yakni protokol TCP dan protokol IP. Nah, apa sih fungsi dari TCP/IP ini? Fungsinya adalah menghubungkan komputer-komputer dalam sebuah jaringan internet agar dapat saling berkirim dan menerima data satu sama lain. Namun, ternyata TCP/IP memiliki berbagai fungsi untuk mendukung pertukaran data. Misalnya, TCP/IP akan membuat file yang dikirim tersebut hingga dapat sampai ke komputer dengan tujuan aman. Nah, barusan saya menjelaskan tentang pengertian dan fungsi dari TCP/IP. Selanjutnya saya akan membahas tentang layer utama dari protokol jaringan internet. Nah, layer utama dari protokol ini terbagi menjadi 5 bagian. Nah, ini dia. Yang pertama, application layer. Nah, application layer berisi aplikasi seperti web, browser, atau email client. Yang kedua, transport layer. Transport layer bertanggung jawab untuk memastikan paket sampai dengan benar. Yang ketiga, network layer memberikan alamat IP untuk berkomunikasi antara jaringan. Yang keempat, link layer mengatur komunikasi antar perangkat dalam jaringan yang sama menggunakan protokol seperti MAC address, Yang kelima, physical layer bertanggung jawab untuk menyambung perangkat secara fisik seperti kabel, port, dan lain-lain. Yes. Sebelumnya kita sudah membahas fungsi utama dari TCP/IP sebagai jembatan komunikasi antara komputer dalam jaringan. TCP/IP memungkinkan protokol untuk saling berkirim data, tapi bagaimana sebetulnya cara kerja protokol jaringan yang satu ini? Nah, pas teman-teman bertanya. Yang pertama, TCP/IP memecah data menjadi bagian-bagian kecil. Proses ini bertujuan agar transmisi data bisa lebih cepat dan aman melalui media dan protokol yang sesuai dengan jenis data tersebut. Pada proses ini, setiap paket data diberikan label dan tujuan pengirimnya. Nah, yang kedua, paket data terkirim melalui router. Router berfungsi untuk mengirim paket data dan menentukan rute pengirim paket tersebut. Dalam jaringan yang besar, paket yang akan dikirim akan melewati sangat banyak router.
jumlahnya bisa mencapai puluhan hingga ratusan. Nah, yang ketiga, pakai sampai di tujuan. Ketika pakai sudah sampai kepada penerima, masing-masing layer TPC akan bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Mulai dari menerjemahkan sinyal menjadi data, memastikan kesesuaian paket yang diterima, hingga menyusun file utuh yang bisa kita terima. Nah, kita akan masuk ke masalah yang tadi. Bagaimana sih cara paket recording dalam TPC? Masalahnya, paket recording terjadi ketika urutan paket yang diterima tidak sesuai dengan urutan pengirim. Ini disebabkan oleh paket mengambil jalur berbeda dari jaringan, kondisi jaringan yang tidak stabil, atau algoritma routing yang menentukan jalur optimal secara dinamis. TCP berfungsi menangani masalah ini dengan memberikan nomor urut pada setiap paket, menggunakan proses acknowledge atau ACK untuk memastikan paket diterima, mengatur ulang paket atau reordering agar urutan sesuai dengan number. Contohnya, jaringan multipath, path, 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 bodoh. Contohnya, jaringan multipath. Sebuah data besar yang dipecahkan menjadi paket-paket kecil yang sudah saya jelaskan tadi. Paket dikirim melalui beberapa jalur dengan kondisi jaringan yang berbeda. Akibatnya, paket dengan urutan tertentu, misalnya paket 750 bisa lebih dulu daripada paket sebelumnya. Misalnya, paket 500 misalnya, paket 751 misalnya paket 571. Nah, recording oleh TPC mengurutkan ulang paket berdasarkan sequence number. Jika ada paket yang hilang, TPC akan meminta pengiriman ulang. Nah, kelebihan dari TPC ini, randomized query number diacak agar sulit ditebak oleh pihak luar. Ini mengantisipasi agar tidak terjadinya hacking. Sorry Pak, bercanda. Melindungi data dari serangan. Nah kan, apa gue bilang? Kesimpulan yang saya dapat tentang TCP/IP, mulai dari kelebihan, fungsi, hingga lapisan-lapisan protokol jaringan, itu sangat banyak. Keberadaan TCP/IP ini memberikan beberapa keuntungan bagi sebuah jaringan. Dengan mempelajari TCP/IP, saya jadi lebih memahami bagaimana cara data dikirim dari satu komputer ke komputer yang lain. Jadi, TCP/IP adalah yang menjamin paket datang dengan baik. Kalau ada error, dia akan mengirim ulang paket tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang.